Di awal episode ini, setelah Xiaoyan dan Hai Bodong berbicara memakai WhatsApp, Hai Bodong bertanya tidak meminta bantuan Ratu Medusa. Xiaoyan pun menjawab, karena janda boha itu sulit ditaklukkan. Hai Bodong berkata lagi, Xiaoyan, bagaimana kamu mengakhiri balas dendam ini? Xiaoyan berkata, aku akan melakukan apapun sampai Mystic Cloud hancur menghilang dari Jiama. Setelah itu esok hari tiba Xiaoyan akan ikut rapat bansos kenaikan harga beras di Kekaisaran Jiama. Namun sebelum mengikuti rapat bansos, Xiaoyan bertemu Yapei. Yapei berkata, siapa wanita itu? Xiaoyan mengatakan bahwa dia adalah janda Medusa. Yapei mengatakan dengan cemburu, dia sangat cantik, pantas saja selalu ingin bersama Xiaoyan. Xiaoyan yang masih polos, dia merasa aneh dengan Yapei. Xiaoyan kemudian melirik Medusa. Xiaoyan melihat Medusa terlihat aneh juga. Medusa berkata jika tidak ada hal lain lebih baik pergi. Xiaoyan yang masih polos tidak tahu apa yang terjadi dengan dua wanita ini. Setelah Yapei mengetahui itu teman Xiaoyan, Yapei pun dia berniat pergi, namun sebelum ia pergi Yapei mendekat kepada Xiaoyan dan setelah itu tangan mulus Yapei langsung merapikan baju Xiaoyan. Xiaoyan pun sangat bingung dengan apa yang dilakukan Yapei. Di saat bersamaan jantung Xiaoyan pun berdetak kencang. Yapei mengatakan kepada Xiaoyan agar di masa depan jangan lupa apa yang telah dijanjikan. Xiaoyan pun berkata, aku pasti sekuat mungkin akan menepati janjiku. Bahkan jika kamu ingin menjadi ratu. Yapei pun sambil menatap Medusa, dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi ratu. Setelah itu Yapei dia pergi dengan mengelus Xiaoyan, yang tentu membuat Medusa sangat cemburu. Ketika Yapei pergi, goyangan tubuhnya dilihat oleh Xiaoyan, yang membuat terpana. Xiaoyan tersenyum sendiri dan senyuman itu dilihat oleh Medusa. Berkata, terus aja lihat, dengan rasa marah cemburu di wajahnya. 你并未将此事放在。不要再冷着一张脸了。我知道你答应我的请求，带走吞天蟒，我就不会有如今的麻烦事，更不会。现在你竟然还敢跟我说，没有多大仇恨。我若见不到丹药，你可不会有什么好下场。 Setelah itu Xiaoyan pun dia bertemu Pama dan kemudian Pama pun mengajak Xiaoyan untuk mengikuti rapat bansos kenaikan harga beras. Xiaoyan dia akhirnya tiba di ruangan rapat bansos ini. Jalou pun langsung mengatakan kepada Xiaoyan, aku tidak mengira selama 3 tahun ini, kamu Xiaoyan telah berkembang sangat pesat. Xiaoyan pun mengatakan, lu kemana aja coy? Gue perang lu malah nonton asu. Enak banget lu nonton. Para ketua pun sekarang sangat menghormati Xiaoyan karena sekarang Xiaoyan mungkin kekuatannya lebih kuat dibandingkan mereka. Tentu saja mereka pun tahu orang kuat akan dipandang terhormat di Pulau Jawa ini. Xiaoyan dia langsung mengatakan tujuannya datang ke rapat ini, bahwa dia akan mengajak para ketua untuk melakukan push rank bersama, melawan sekte Mystic Cloud yang Xiaoyan berkata dalam push rank ini, asal para ketua jangan pakai saber roam, atau nana gajah, karena itu bisa mencoreng aku sebagai metik glory. Pasti para ketua pun mereka tahu 2 hari lalu klan Mid-Air telah mengalami penyerangan besar oleh sekte Mystic Cloud. Dalam rapat ini Yao Yue yang hadir dia berkata, walaupun mungkin kekuatan Mystic Cloud sangat besar, selama ini keluarga kekaisaran masih aman. Sekte Mystic Cloud tidak akan mungkin berani menyerang kekaisaran. Xiaoyan dia pun hanya tersenyum mendengar perkataan itu. Xiaoyan pun menceritakan apa yang terjadi di gerbang Zhengui, bahwa sekte Mystic Cloud telah menyerang gerbang Zhengui yang dijaga oleh pasukan kekaisaran. Tentu membuat Jalou yang lain pun sangat terkejut. Ternyata pasukan sekte Mystic Cloud mereka mencoba menguasai gerbang Zhengui. Namun untung saja pada saat itu, Xiaoyan dan pasukannya muncul, datang dan membantu pasukan kekaisaran untuk menghancurkan pasukan sekte Mystic Cloud. Namun Xiaoyan mengatakan jika dia tidak datang membantu, tentu saja pasukan kekaisaran yang berada di sana pasti akan jatuh di tangan Yun San. Jalou dan Yao Yue, mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Ternyata sekte Mystic Cloud mencoba menguasai pasukan kekaisaran. Xiaoyan pun menjelaskan kedatangannya ke dalam rapat bansos ini. Dia tidak hanya ingin untuk membalaskan dendam apa yang telah dilakukan sekte Mystic Cloud kepada keluarganya saja. Dirinya juga ingin menghentikan kekuasaan sekte Mystic Cloud yang ingin menguasai kekaisaran Jiama. Jelas kita ketahui dari pergerakannya selama ini, Yun San dia telah memerintahkan pasukannya sedikit demi sedikit untuk menguasai kekaisaran Jiama. Xiaoyan menanyakan kepada para ketua, setelah apa yang barusan dia ceritakan tentang Yun San, Xiaoyan berkata apakah para ketua klan akan bergabung untuk melakukan push rank ini. Sekarang para ketua pun mereka sangat bingung, menentukan pilihan mereka. Apakah mereka harus ikut bergabung dengan Xiaoyan? Apa tetap berdiam diri dengan Yun San?
karena tentu saja ini menyangkut kehidupan seluruh klan mereka. Kemudian salah satu ketua dari rapat ini yaitu Mu Chen, dia mengatakan, Sioyan, berapakah kemungkinan besar kita menyerang sekte Mystic Cloud, kita akan menang. Kemudian Sioyan pun tersenyum dengan percaya diri. Sioyan mengatakan kemungkinan besar kita akan menang masih 50%. Mendengar perkataan itu para ketua pun mereka masih sangat bingung, karena kemenangan itu masih sangat jauh. Jalou berkata kepada Sioyan, Sioyan, kamu mungkin telah mengumpulkan banyak pasukan yang berada di tingkat doang. Namun aku mengetahui pasukan sekte Mystic Cloud, mereka juga memiliki banyak pasukan bertingkat doang. Dan bahkan mereka masih memiliki banyak orang bertingkat dohuang. Tentu ini masih sangat jauh perbedaan kekuatan kita. Setelah mendengar ucapan tersebut, Sioyan pun tersenyum dan langsung bertepuk tangan. Tiba-tiba dari pintu keluar 3 orang ketua. Yang tidak lain mereka adalah 3 orang ketua dari Black Corner bertingkat dohuang yang telah Sioyan bawa. Kemunculan 3 orang tingkat dohuang ini membuat kaget semua orang. Sioyan mengatakan bahwa dia juga memiliki 3 ketua elit dohuang, jadi jangan khawatir. Di saat bersamaan kabut asap muncul dari cincin Sioyan, yang ternyata untuk pertama kalinya Youlou pun memperlihatkan dirinya kepada para ketua yang ada di dalam rapat bansos ini. Sekarang para ketua pun mereka merasakan bayangan kakek tua itu berkekuatan elit dojong. Tentu saja membuat hati mereka menjadi ketar-ketir. Sioyan pun dia sama juga kaget, tidak menyangka gurunya akan memperlihatkan dirinya. Sioyan berkata, guru, mengapa guru keluar? Perkataan itu para ketua sadar, ternyata itu adalah guru Sioyan selama ini. Hai bodong, dia sangat kaget juga, ternyata dia sosok guru yang membuat kekuatan Sioyan dengan cepat meningkat. 3 ketua dari Black Corner pun dia merasa beruntung karena pada waktu itu, mereka tidak melawan Sioyan. Jika mereka melawan mungkin sudah dipastikan mereka akan turu. Di saat bersamaan mereka pun sangat senang, karena mereka yakin akan menang. Karena ada 2 orang dojong di pihak mereka. Sekarang para ketua pun mereka tidak berbicara, mereka sangat ketakutan. Kemudian Youlou mengatakan untuk melanjutkan pembicaraan ini. Aku tidak akan mengganggunya, aku hanya ingin melihat. Sioyan bertanya lagi. Guru, mengapa guru keluar? Youlou mengatakan, aku hanya ingin membuat para ketua percaya bahwa kita pasti akan menang. Ditambah lagi ketika nanti aku keluar muncul, bertarung bersama kamu, mungkin mereka tidak akan kaget lagi. Setelah itu Jalou berkata, siapakah nama guru Sioyan? Youlou dia tertawa, dia mengatakan, aku tidak yakin ketika aku menjelajahi Pulau Jawa ini. Kalian masih belum lahir. Setelah itu Youlou pun melirik ke arah Pama. Dia pun mengenali Pama, dia adalah bocah cilik yang pernah dia bantu. Youlou dia merasakan aura Pama setelah lama mereka tidak bertemu. Dengan seketika para ketua pun langsung melihat ke arah Pama. Di sisi lain Pama dia berusaha mengingat siapakah sosok kakek tua itu. Youlou menceritakan, dahulu aku sangat tertarik dengan kemampuanmu dan aku memberikan arahan kepadamu agar kamu lebih berkembang. Aku tidak menyangka kamu melebihi harapanku waktu itu. Setelah mendengar hal itu Pama pun dia mengingat bahwa itu adalah orang yang telah membantunya dahulu. Dia pun langsung memberikan hormat kepada Youlou dengan menundukkan kepalanya ke lantai. Namun Youlou menahannya oleh energinya. Youlou mengatakan, jangan terlalu sopan, karena waktu itu aku hanya membantu sedikit. Melihat kejadian ini tentu para ketua yang berada di dalam rapat bansos ini sangat terkejut. Ternyata Pama yang dikenal seorang alkemis hebat, dia sampai menundukkan kepalanya. Pama pun mengatakan, aku tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan guru Sioyan sampai mati pun. Mungkin jika waktu itu Youlou tidak membantu, dia tidak akan sampai tahap ini. Youlou mengatakan, kekuatan yang kamu dapatkan itu adalah hasil jerih payahmu. Setelah itu Youlou mengatakan, aku harap para ketua akan bergabung melawan Mystic Cloud. Setelah percakapan itu guru Sioyan kembali menghilang. Di saat bersamaan para ketua pun dia langsung memberikan hormat kepada Youlou. Setelah mengetahui hal tersebut Pama sebagai ketua organisasi alkemis, dia pun mengatakan kepada Sioyan bahwa dia akan membantu penyerangan ke Mystic Cloud. Jika aku tidak mengambil kesempatan ini maka aku tidak menghargai jasa dari guru Sioyan. Terlebih aku melihat kekaisaran Jiama ini telah akan hancur. Mendengar perkataan Pama, Mu Chen mengatakan bahwa dia akan ikut bersama klanmu untuk menyerang Yunsan. Hanya tersisa 2 klan besar yang belum memutuskan di pihak manakah mereka berdiri. Yao Yue dia ingin bertanya kepada Sioyan. Yao Yue berkata, sekarang sekte Mystic Cloud mereka ingin menguasai Jiama, dan menghancurkan setiap klan. Sioyan, jika kami telah bergabung dan akhirnya kita berhasil mengalahkan Yunsan, apa Sioyan akan menjadi seperti Yunsan, yang ingin menghabiskan setiap klan di Jiama ini? Para ketua kaget dengan perkataan Yao Yue yang berani. Sioyan berkata bahwa dia tidak akan mungkin menjadi seperti Yunsan. Namun jika klan lain mencoba mengganggu klan Xiao, tentu saja aku pasti akan menghancurkannya. Yao Yue dia tidak suka dengan jawaban Sioyan. Dia akan berkata lagi, namun Sioyan sedikit marah dan berkata, jika kita tidak bertindak ini juga akan menjadi kerugian besar bagi kekaisaran, karena kalian juga tahu, bahwa Yunsan ingin menguasai Jiama, tinggal menunggu waktu saja kekaisaran akan dihancurkan. Sioyan menambahkan,
Kedatanganku ke sini bukan untuk mengemis meminta bala bantuan, karena semua ini juga adalah untuk kepentingan kalian juga. Jalou berkata, Yao Yue masih muda jadi dia belum paham sampai ke sana. Setelah mendengar percakapan panjang dari tadi, Jalou dia setuju, bahwa mereka akan ikut untuk melakukan push rank ini, dan begitu pula klan Nalan, bahwa dia akan bergabung dengan Xiaoyan menghancurkan sekte Mystic Lord. Kemudian Xiaoyan berkata bahwa dia yakin dia pasti akan berhasil dalam pertempuran ini, dan Xiaoyan minta para ketua agar tidak membocorkan tentang gurunya kepada orang lain. Tidak lama setelah itu, Hai Bodong dia menerima surat yang dikirim oleh burung, yang ternyata surat itu dikirim oleh Yapei. Xiaoyan dia bertanya apa isi dalam surat itu. Setelah membacanya, Hai Bodong mengatakan bahwa Yapei mendapat informasi, Yun San akan mengadakan pernikahan di sekte Mystic Lord. Para ketua bingung sebenarnya apa yang akan dilakukan Yun San. Xiaoyan bertanya siapa yang akan menikah. Hai Bodong berkata, yang akan menikah adalah Yun Yun dan Gu He. Hai Bodong pun dia yang melihat Xiaoyan sedikit termenung. Karena Hai Bodong dia mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki hubungan gelap bersama Yun Yun. Tentu ini akan menjadi berita yang buruk bagi Xiaoyan. Xiaoyan berkata kepada para ketua, aku tidak menyangka Yun San melakukan ini. Dengan melakukan pernikahan Yun Yun dan Gu He, Yun Sa berniat untuk memanfaatkan Gu He yang seorang alkemis tingkat 6. Xiaoyan tahu dengan bantuan Gu He alkemis tingkat 6, maka dia akan dengan mudah untuk merekrut orang-orang kuat, mungkin layak Han Feng waktu dulu. Para ketua pun menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan itu ada benarnya. Para ketua juga telah mengetahui bahwa Gu He sangat mencintai Yun Yun, walaupun Yun Yun sendiri dia tidak menyukai Gu He, yang membuat Gu He dia agak menjauh selama ini. Namun sepertinya Gu He sekarang akan sangat senang dia akan mendapatkan orang yang dia cintai. Para ketua berkata, akhirnya Yun San dia menggunakan cara lucik, dengan menggunakan Yun Yun sebagai umpan. Setelah itu Xiaoyan bertanya, kapan pernikahan itu akan dilakukan? Hai Bodong berkata, pernikahan itu akan dilakukan 2 hari lagi. Xiaoyan sekarang semakin yakin apa yang dia pikirkan, dan Xiaoyan sekarang akan berniat untuk menggagalkan pernikahan Yun Yun, agar Gu He tidak memiliki waktu untuk mencari orang-orang kuat, yang akhirnya Xiaoyan dan para ketua akan mempercepat penyerangan. Xiaoyan bertanya kepada Jalou bukankah keluarga kekaisaran memiliki binatang ajaib untuk bertempur? Jalou berkata benar, binatang ajaib ini setara tingkat Do Huang. Xiaoyan berkata apa mereka dapat ikut bertempur? Jalou berkata hal itu tidak mungkin, karena hewan ajaib kekaisaran sedang terluka sangat parah. Jalou meminta maaf, karena bukan mereka tidak ingin menurunkan binatang ajaib ini. Pama berkata andai saja aku bisa memurnikan pil pemulih binatang jiwa tingkat 6, yang mampu membuat hewan ajaib pulih kembali. Xiaoyan berkata, siapkan saja bahan-bahannya aku yang akan membuat pil pemulihan binatang jiwa ini. Tentu membuat Pama kaget, ternyata Xiaoyan sekarang berada di alkemis tingkat 6. Pama tahu dulu Xiaoyan berada di tingkat 4 namun dia tidak percaya dalam waktu 3 tahun Xiaoyan berhasil naik menjadi tingkat 6. Setelah percakapan ini para ketua mereka berpisah, untuk menyiapkan pasukan masing-masing sebelum menyerang sekte Mis. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang pergi ke tempat baru klan Xiao, yang sebelumnya Xiaoyan yang memerintahkan Xiao Li untuk mencari tempat baru yang lebih layak. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan pun tiba di tempat klan Xiao yang baru. Xiaoyan pun sangat senang karena tempat baru ini sangat bagus dan juga luas. Dan setelah itu Xiaoyan dia masuk ke dalam yang ternyata sudah ada Xiao Ding dan Xiao Li dan juga ketua ketiga klan Xiao. Xiao Ding bertanya Xiaoyan, bagaimana tempat baru klan Xiao ini? Xiaoyan menjawab bahwa tempat ini bagus, dan lebih layak dari sebelumnya. Kemudian Xiao Ding pun menanyakan bagaimanakah hasil rapat bansos itu. Xiaoyan pun mengatakan bahwa hasil rapat itu berjalan lancar. Namun ada hal yang sangat mengejutkan. Xiao Ding pun bertanya hal apakah yang sangat mengejutkan. Xiaoyan menjelaskan bahwa dalam 2 hari, sekte Mystic Lord akan melakukan pernikahan. Yun Yun akan menikah dengan Gu He. Ini semua adalah rencana dari Yun San. Xiao Li dan Xiao Ding pun sama terkejut. Mereka pun mengetahui apa sebenarnya yang direncanakan oleh Yun San. Xiao Li pun bertanya Xiaoyan apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui itu. Xiaoyan pun menjawab tidak ada hal yang lain. Aku pasti akan menggagalkan pernikahan itu. Jika kita membiarkan pernikahan itu, dan Gu He menjadi bagian dari sekte Mystic Lord, dia mampu merekrut banyak orang kuat karena dia seorang alkemis tingkat 6. Itu pasti akan membuat kita kesulitan di saat pertempuran terjadi. Tidak lama setelah perbincangan itu tiba-tiba Yao Yue dari Kekaisaran datang ke tempat klan Xiao, yang ternyata dia akan memberikan bahan obat untuk membuat pil tingkat 6, untuk hewan ajaib yang sebelumnya terluka milik Kekaisaran. Yao Yue pun langsung memberikan obat tersebut kepada Xiaoyan agar Xiaoyan dengan cepat membuat pil untuk binatang ajaib Kekaisaran yang terluka. Xiaoyan berpikir pasti binatang itu sangat berharga bagi Kekaisaran sampai-sampai Yao Yue langsung memberikan bahan-bahan obat itu datang ke sini. Setelah memberikan bahan-bahan obat tersebut, Yao Yue pun berpamitan lagi dengan Xiaoyan agar Xiaoyan dengan cepat bisa membuat pil itu. Setelah itu Xiaoyan pun mengatakan kepada kedua kakaknya,
bahwa dia akan memurnikan pil tingkat 6 untuk binatang ajaib kekaisaran, yang akan bertarung bersama kita. Xiaoyan pun masuk ke dalam ruangan dan akhirnya Xiaoyan pun akan memulai pemurnian pil tingkat 6 untuk binatang ajaib. Namun sebelum Xiaoyan memurnikan pil ajaib, Guru Xiaoyan pun muncul dan mengatakan kepada Xiaoyan, "Aku tidak mengira ternyata Yun San memiliki rencana licik seperti itu. Pasti dia akan memanfaatkan Guhe untuk pertempuran besar ini." Yao Lao menambahkan, "Aku tahu niat lain Yun San. Dia juga ingin membuat kamu marah dengan berita pernikahan Yun Yun ini." Xiaoyan menjawab, "Memang benar berita pernikahan ini membuat hatiku berdebar kencang. Namun Guru Xiaoyan mengatakan, Xiaoyan, kamu harus fokus terlebih dahulu dengan pemurnian ini dan kesampingkan pikiran tentang pernikahan ini." Di saat bersamaan Guru Xiaoyan dia memberikan sebuah cincin kepada Xiaoyan. Xiaoyan berkata, "Guru, benda apakah ini?" Guru Xiaoyan berkata, "Dalam cincin itu terdapat bonciling flame. Itu akan cukup untuk 5 hari dan kamu mampu menggunakan itu untuk membuat satu Angry Buddha Lotus Flame." Xiaoyan, "Aku menyadari pasti dalam pertempuran besar itu akan ada ikut campur sekte Hall of Soul. Pasti aku akan turun tangan untuk melawan mereka. Jika aku melawan sekte Hall of Soul, aku tidak akan bisa memberikan kamu bonciling flame kepadamu. Namun sebagai gantinya aku telah menyiapkan dalam cincin ini untuk berjaga-jaga jika sekte Hall of Soul muncul. Xiaoyan, kamu dapat menggunakan cincin tersebut dengan waktu yang tepat." Xiaoyan pun berkata, "Baiklah Guru." Xiaoyan menyadari bahwa saat ini mereka harus mempersiapkan semuanya yang mampu dipakai. Guru Xiaoyan berkata, "Sekarang segeralah lakukan pemurnian pil obat untuk binatang ajaib itu. Aku sudah lama tidak melihat kamu memurnikan pil. Sepertinya dengan 2 api surgawi yang berada di dalam tubuhmu maka pemurnian itu akan lebih cepat. Dan juga lebih bagus." Xiaoyan pun langsung mengeluarkan kuali dan mengeluarkan bahan-bahan obat yang akan dia gunakan. Akhirnya pemurnian obat pun dimulai. Kemudian cerita pun berpindah kepada istana sekte Mystic Cloud, dan terlihat ada sosok wanita yang termenung sambil makan bakso. Yang tidak lain itu adalah Yun Yun. Ternyata Yun Yun pun telah mengetahui kabar bahwa dirinya akan dinikahkan paksa dengan Guhe dalam waktu 2 hari yang membuat dia kaget. Tidak lama setelah itu, muncul seseorang dari belakang. Yun Yun pun merasakan ada orang lain. Yun Yun berkata, "Keluarlah," yang ternyata itu adalah Guhe yang menemui Yun Yun calon pengantinnya 2 hari lagi. Guhe pun mengatakan, "Aku tidak mengira kekuatanmu yang telah disegel oleh Yun San, namun kamu masih mampu merasakan seseorang dari jarak jauh." Yun Yun dengan dingin dia berkata, "Ada keperluan apa datang ke aula terlarang ini?" Guhe pun berkata, "Pasti kamu telah tahu dalam 2 hari ini kita akan menikah atas persetujuan Yun San." Yun Yun mengatakan, "Aku tidak percaya kamu menerima permintaan Yun San." Guhe pun mengatakan bahwa dia sangat mencintai Yun Yun melebihi apapun. Yun Yun pun mengatakan kepada Guhe bahwa aku tidak menyukaimu. Aku menganggap kamu hanya teman nongkrongku di masa lalu. Dengan seperti itu kita akan selalu jadi teman jika kamu menolak permintaan Yun San. Guhe pun yang mendengar perkataan itu tentu saja hatinya pun terluka. Dan dia mengatakan apakah ini semua akibat bocah itu. Yun Yun pun langsung mengatakan penolakan ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Guhe berkata, "Yun Yun, apakah kamu tahu? Aku telah mendengar semuanya dari Yun San. Dia telah membicarakan waktu 3 tahun lalu bahkan kamu membantu dia lolos dari kejaran Yun San. Ditambah lagi kamu telah melepaskan segel dari tubuh bocah itu. Dan aku juga menyadari kamulah yang telah membantu bocah itu lolos waktu kita berada di gurun." Namun Yuyun pun dia berkata semua ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan Asu. Guhe pun sambil bersedih dia mengatakan apakah pengorbananku selama ini untuk mendapatkan cintamu tidak berarti, Yun Yun. Yun Yun pun mengatakan aku tidak akan melupakan apa yang telah kamu lakukan. Di saat aku sedang sulit kamu selalu membantuku. Namun walaupun kamu selalu membantuku, bukan berarti kamu bisa melakukan ini semua kepadaku. Guhe pun mengatakan jika seperti itu bukankah kamu bisa menolak permintaan Yun San? Walaupun dia gurumu, harusnya kamu juga tidak menyetujuinya. Yun Yun, aku akan melakukan kesepakatan ini dengan Yun San. Aku tidak akan membatalkannya karena aku sangat mencintaimu. Kemudian Yun Yun pun akan berkata lagi. Namun perkataannya pun didahului oleh Guhe. Dia mengatakan kamu tidak mengerti perasaanku Yun Yun. Aku pasti akan menikahimu esok hari. Yun Yun pun menjawab jika seperti itu kamu akan menikahiku. Namun mungkin kamu akan menikah dengan sesosok mayat. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang sedang memurnikan pil tingkat 6. Untuk binatang ajaib kekaisaran. Setelah 1 hari lamanya Xiaoyan pun berhasil memulihkan pil tingkat 6 ini untuk binatang ajaib kekaisaran. Guru Xiaoyan yang melihat pemurnian dia pun sangat senang. Karena Xiaoyan sekarang telah berkembang sangat pesat. Yao Lao pun mengatakan agar Xiaoyan terus melatih api surgawi Polem Heart Flame. Jika kamu telah benar-benar menguasainya,
maka tidak hanya meningkat keberhasilan membuat pil, kamu juga mampu menambah kecepatan pemurnian. Kemudian setelah itu Xiaoyan pun berkata bahwa dia sekarang akan memberikan pil ini kepada keluarga kekaisaran agar dengan cepat diberikan kepada binatang ajaib. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan pun keluar ruangan. Yang ternyata Yao Yue telah ada menunggu Xiaoyan untuk mengambil obat tersebut. Xiaoyan, dia tidak mengira Yao Yue akan datang sepagi ini untuk mengambil pil obat. Yao Yue langsung menanyakan kepada Xiaoyan apakah pil obat itu berhasil dibuat. Xiaoyan memberikan pil tersebut dan mengatakan bahwa semuanya telah berjalan lancar. Namun Xiaoyan mengatakan bahwa ramuan obat ini harus diberikan oleh seorang alkemis kepada binatang ajaib tersebut. Yao Yue pun mengatakan aku meminta maaf karena mungkin merepotkanmu lebih. Singkat cerita mereka pun pergi ke kaisaran dan tidak lama setelah itu, mereka pun sampai di sana. Terlihat ada Jalau yang telah menunggu. Jalau yang melihat wajah cerah Yao Yue, dia tahu bahwa pil itu telah berhasil dibuat. Di sisi lain, Hai Bodong juga dia telah memakan pil ungu yang sebelumnya dibuat Xiaoyan. Sekarang kekuatan dari Hai Bodong telah berada di puncaknya kembali. Dia pun merasa senang akan hal ini. Sementara itu 3 klan besar di Jiama ini mereka pun telah menyiapkan pasukan mereka. Mereka pun memilih orang-orang terkuat untuk bersiap melakukan pertarungan besar melawan Sekte Mystic Lord. Sekarang mereka percaya diri mereka akan menang dalam perang besar ini. Para ketua klan mereka tahu perang besar ini akan membawa perubahan besar bagi para klan di Jiama ini. Mereka pun mengeluarkan semua para pasukan terbaik dari klan masing-masing untuk menghancurkan Mystic Lord yang telah mengancam kedamaian dari semua klan di Jiama ini. Para ketua tahu, ini adalah salah satu jalan mereka agar mereka lepas dari kendali Yunsan. Dengan bergabung dan menghancurkan Sekte Mystic Lord, para ketua tahu, mereka tinggal menunggu waktu. Dihancurkan atau menghancurkan itu saja pilihan mereka. Sekarang 3 klan di Jiama ini telah bersiap melawan Yunsan. Hari-hari telah berlalu, Xiaoyan telah kembali ke klan Xiao, dan tiba-tiba muncul aura yang dia kenal. Janda Medusa kembali muncul. Xiaoyan mengatakan aku sudah 2 hari tidak melihat kamu. Aku kira kamu telah pergi. Medusa menjawab bagaimana mungkin aku pergi sebelum aku mendapatkan pil yang kau janjikan. Xiaoyan dia bertanya kepada Medusa apakah benar Medusa ingin membunuhnya. Medusa pun mengatakan setelah apa yang kamu lakukan merebut keperawananku yang membuat aku jadi janda, bagaimana bisa aku membiarkan kamu terus hidup? Xiaoyan mengatakan aku yakin, walaupun kendali piton penelan surga sudah tidak ada, kamu tidak akan menghabisiku. Medusa dengan tatapan dingin dia berkata, jangan pikir aku jatuh cinta kepadamu, yang membuat aku tidak membunuhmu. Aku pastikan aku akan membuat kamu mati di tanganku. Aku bukanlah wanita biasa, setelah aku mendapatkan pil itu aku akan langsung menghabisimu. Xiaoyan tersenyum jika kamu menginginkan aku mati, kamu tidak usah susah payah. Kamu berharaplah kepada Yunsan, agar dia berhasil membunuhku. Medusa pun tersenyum jika Yunsan membunuhmu maka aku akan berterima kasih kepada Yunsan. Xiaoyan pun sambil tersenyum baiklah kalau seperti itu kita lihat pertarungan besok dan sekarang lebih baik kita beristirahat. Dan setelah itu Xiaoyan pun pergi dari tempat Medusa dan setelah kepergian Xiaoyan Medusa pun dalam hatinya merasakan guncangan yang sangat besar. Sejujurnya dia mulai jatuh cinta kepada Xiaoyan. Namun sebagian dari dirinya menolak hal itu. Dalam hatinya dia pun bersedih ketika dia berharap Yunsan akan berhasil membunuh Xiaoyan. Setelah itu esok hari pun telah tiba. Sekarang 3 klan di Jiama mereka semua telah bersiap menyiapkan pasukan untuk menyerang Yunsan.